Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Ya, meskipun dalam keadaan liburan saat ini, tapi anak-anak tetap semangat untuk belajar dan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Nah, pagi hari ini sebelum kita belajar, kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar materi tematik 2H, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3, pembelajaran kelima. Boleh dibuka bukunya halaman 103. Sudah? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kendaraan umum. Nah, pernah dengar kata kendaraan umum? Apa yang kalian ketahui kalau mendengar kata kendaraan umum? Nah, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu, kendaraan umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Nah, kendaraan umum berarti boleh siapa saja menaiki kendaraan tersebut. Contohnya apa, Bu? Nah, di sini contoh kendaraan umum adalah pertama, ya, siapa yang pernah naik bis atau bus? Nah, kemudian kereta api. Apalagi? Iya, pesawat terbang. Kemudian ada becak, ada kapal feri, dan ada bajai. Sebenarnya masih banyak lagi kendaraan umum yang lain ya. Nah, di sini ada contoh kendaraan umum. Ada beberapa kendaraan yang pernah anak-anak naiki berdasarkan gambar ini. Ada atau bahkan ada juga yang belum. Nah, ya. Ibu, saya pulangnya ke Jawa jadi naik kereta. Nah, bisa. Misalnya ibu saya rumahnya di Lampung, Bu. Jadi kalau pulang kampung naiknya kapal feri, ya macam-macam ya. Nah, ini adalah contoh kendaraan umum. Kemudian kita lanjut ke materinya di halaman 103 kegiatan Ayo Amati. Nah, di sini anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ya, halte. Ya, ini adalah gambar halte. Nah, apakah kamu pernah menaiki kendaraan umum? Ini kendaraan umumnya macam-macam. Kalian pernah tidak menaiki kendaraan umum? Nah, misalnya Ibu ditulis di sini pernah ya. Nah, kemudian apakah kamu tahu nama tempat yang ada pada gambar di samping? Ya, ini adalah halte. Biasanya kita kalau naik busway ya, kita naik turunnya di halte. Kemudian apa fungsi tempat tersebut? Ya, tempat pemberhentian bus. Jadi kita naik dari halte, turun juga dari halte, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada kegiatan Ayo Menyimak. Simaklah penjelasan gurumu berikut ini.
Tahukah kamu bahwa saat naik dan turun kendaraan juga ada aturannya? Contoh aturan keselamatan saat naik dan turun kendaraan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 2 ya. Pertama, saat akan menaiki kendaraan, tunggulah sampai kendaraan benar-benar berhenti. Jangan naik atau turun saat kendaraan masih berjalan. Ya, karena berbahaya, ya. Kemudian yang kedua, saat berada di dalam kendaraan, jangan keluarkan anggota badanmu melalui jendela atau pintu. Menaati aturan keselamatan dari hal-hal yang kecil bertujuan untuk menjaga keselamatan penumpang. Ayo, mulai sekarang lakukan aturan menaiki dan menuruni kendaraan dengan baik. Tuliskan kendaraan yang pernah kamu tumpangi. Nah, kira-kira kalian pernah menaiki kendaraan umum apa? Boleh ditulis di sini, ya. Kemudian Ibu lanjut kepada kegiatan Ayo Membaca. Nah, Ayo Membaca ini ada di halaman 104. Kita baca bersama-sama ya. Hari Minggu, Ayu, Wira, dan Bion pergi ke toko buku. Toko buku terletak di Jalan Muhammad Hatta. Mereka pergi diantar oleh Ayah Bion menggunakan angkutan umum. Ayah Bion mengajak mereka ke halte bus. Dari halte mereka akan menaiki bus kota menuju Jalan Muhammad Hatta. Sebelum menaiki bus, Ayah Bion memberitahu tentang aturan saat menaiki kendaraan umum. Ayah Bion, anak-anak, jika kalian ingin naik bus kota, kalian harus naik dari halte. Saat bus datang, jangan dulu naik sebelum bus benar-benar berhenti. Bion, baik Ayah. Wira, di mana kita harus turun Paman? Nah, di sini ada kalimat tanya. Boleh sambil digaris bawahi ya. Kemudian Ayah Bion menjawab, nanti kita turun di halte Muhammad Hatta. Ayo, mengapa kita tidak turun di depan toko buku saja Paman? Nah, ini ada tanda tanya lagi. Ini disebut kalimat tanya. Boleh digaris bawahi. Kemudian Ayah Bion menjawab, kita tidak bisa berhenti di mana saja Ayu. Setiap angkutan umum hanya dapat berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Bion, tapi aku sering melihat angkutan umum berhenti di mana saja. Ayah Bion, nah itu berarti angkutan umumnya tidak mematuhi aturan. Ayo, penumpangnya juga tidak mematuhi aturan ya Paman. Kemudian di akhirnya ada tanda tanya. Berarti ini adalah kalimat tanya. Boleh diberi garis bawah. Kemudian Ayah Bion menjawab, iya betul Ayu. Bion, apa akibatnya jika angkutan umum berhenti di mana saja Ayah? Nah, kita garis bawahi lagi karena ini termasuk contoh kalimat tanya. Kemudian Ayah Bion menjawab, akibatnya jalanan menjadi macet dan tidak teratur. Wira, pantas saja sekarang di mana-mana macet karena banyak yang melanggar aturan di jalan raya. Ayah, untuk itu kita jangan melanggar aturan. Ayo anak-anak, busnya sudah datang. Nah, kenapa
Ibu berikan garis bawah pada kalimat tanya karena nanti ini akan kita tulis pada halaman berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan aktivitas individu di halaman 105. Tahukah kamu apa itu tanda tanya? Ya, apa? Ya, tanda baca yang digunakan pada kalimat pertanyaan ya dan ditulis di akhir kalimat tanya. Nah, coba baca kembali bacaan di atas. Carilah tanda tanya. Kemudian lingkari tanda tanya pada teks di atas. Kemudian tulislah kalimat tanya yang kamu temukan pada tempat di bawah ini. Nah, tadi Ibu sudah memberikan garis bawah pada percakapan yang menggunakan kalimat tanya. Ya, yang menggunakan tanda baca, tanda tanya. Nah, nanti anak-anak tinggal salin saja di nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Di sini juga sudah Ibu tuliskan. Pertama, di mana kita harus turun paman? Kedua, mengapa kita tidak turun di depan toko buku saja paman? Ketiga, penumpangnya juga tidak mematuhi aturan ya paman. Keempat, apa akibatnya jika angkutan umum berhenti di mana saja ayah? Nah, ini anak-anak tulis di buku paketnya ya. Nah, nanti setelah menulis boleh dilanjutkan ke materi berikutnya yaitu kegiatan ayo berlatih masih di halaman 105. Nah, di sini buatlah pertanyaan dari kata tanya berikut ini berdasarkan bacaan pada rubrik ayo membaca sebelumnya. Nah, kemudian mintalah teman sebangkumu untuk menjawab. Nah, karena kita masih daring belajarnya, jadi di sini Ibu buatkan contoh kalimat tanya beserta jawabannya, ya. Pertama, apa nama tempat pemberhentian bus? Iya, halte. Kemudian kedua, siapa? Berarti menanyakan orang. Ya. Nah, siapa saja yang pergi bersama ayah Bion? Jawabannya adalah Bion, Ayu, dan Wira. Kemudian ketiga, mengapa kita tidak turun di depan toko buku saja, Paman? Jawabannya, ya, karena kita tidak bisa berhenti di mana saja, Ayu. Nah, karena Ayu, Bion, Wira, dan ayah Bion sedang menaiki kendaraan umum yaitu bus. Jadi kalau berhenti harus di halte, ya. Nah, Ibu lanjut di halaman 105. Kapan? Berarti ini menanyakan tentang waktu, ya. Kapan Bion, Ayu, dan Wira pergi ke toko buku? Jawabannya adalah hari Minggu. Kemudian nomor 5, di mana? Ini menanyakan tentang tempat, ya. Di mana letak toko buku yang akan didatangi Bion, Ayu, dan Wira? Di mana? Ya, di Jalan Muhammad Hatta. Kemudian terakhir, bagaimana aturan saat menaiki kendaraan umum? Nah, kita jelaskan aturan saat menaiki kendaraan umum bagaimana. Pertama, harus naik dari halte. Kedua, jangan dulu naik ke bus sebelum bus benar-benar berhenti, ya. Nah,
ini juga anak-anak tulis di buku paket tematiknya. Kemudian Ibu lanjutkan. Nah, ini materi yang ada di halaman 108 tentang poster. Ya, ada yang pernah dengar apa itu poster? Ya, poster adalah media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai, orang umum, ya siapa saja. Nah, di sini buatlah poster atau tulisan imbauan agar menjaga kerukunan dan kebersamaan antar teman. Kemudian setelah selesai pajanglah di papan pajangan kelasmu. Nah, ini sebagai informasi saja ya Nak ya, tidak usah dikerjakan. Nah, karena poster itu adalah media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar ataupun kombinasi keduanya. Jadi bisa berupa gambar atau tulisan atau kombinasi keduanya, ada gambar, ada tulisan. Tentunya harus yang menarik ya. Nah, di sini Ibu berikan contoh hidup rukun. Nah, di sini ada gambarnya, ada tulisannya. Ya, ini menarik. Karena tujuannya apa? Tujuan dari poster apa? Memberikan informasi kepada halayak ramai. Jadi, kalau orang lewat, ada apa tuh? Posternya bagus, lucu, menarik. Jadi orang ingin tahu. Oh, ada informasi tentang hidup rukun misalnya. Ya, kemudian poster kedua di sini Ibu berikan contoh ada gambar anak-anak sedang bergandengan tangan. Ya, di sini hidup rukun dan damai dalam keberagaman. Nah, ini adalah contoh-contoh poster ya. Jadi tujuan dari poster adalah memberikan informasi kepada halayak ramai. Gitu. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Dan akhir dari pembelajaran ini Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.